Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Salma Nasution dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan mengikuti ulangan harian 1 Antropologi dan menjawab soal-soal berikut. Pertama yaitu ada konsep perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi, dan modernisasi. Yang pertama, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat, dan perubahan ini tentunya sangat mempengaruhi pada aspek kehidupan sosial masyarakat itu. Contohnya, pada masyarakat yang dulunya mereka melestarikan budaya tradisional mereka dari zaman ke zaman. Sedangkan di masa yang sekarang, perubahan itu terjadi dengan masuknya budaya asing atau budaya dari luar. Nah, terus ada pembangunan nasional yang merupakan sebuah usaha yang meningkatkan kualitas suatu masyarakat dengan tujuan memajukan, mensejahterakan kelangsungan kehidupan mereka. Setelahnya, berikutnya. Nah, seperti contoh, dahulu sebagian individu jika ingin berobat atau ingin mengecek kesehatan, bisa dengan menggunakan yang namanya dulu itu Jamkesmas. Nah, Jamkesmas itu sendiri merupakan jaminan kesehatan masyarakat yang berfungsi untuk menjamin suatu masyarakat yang berkekurangan. Nah, agar mereka itu mendapatkan hidup yang sehat dan lebih produktif tentunya. Namun, sekarang telah muncul yang namanya BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, memang ini tuh sebenarnya BPJS dan Jamkesmas itu sangat beda-beda tipis karena mereka itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama karena untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun, perbedaannya ialah BPJS itu kita masih akan tetap membayar suatu iuran dengan tanggal-tanggal dan bulan tertentu. Nah, dengan ini masyarakat pengguna BPJS akan mendapatkan pelayanan yang baik seperti masyarakat umum. Nah, tentunya hal ini bisa menjadi lebih efektif dan efisien tentunya. Nah, globalisasi merupakan suatu hal yang mendunia. Jadi bisa dikatakan bahwa seseorang yang bersikap atau menerapkan kehidupan yang sama halnya dengan suatu globalisasi ini, maka akan berdampak positif dan negatif. Namun, hal ini itu cenderung mendominan kepada dampak negatif. Seseorang yang bisa saja akan berpengaruh dalam suatu budaya asing dan mengikutinya seperti dalam berpakaian kah, bertingkah laku, juga tata bicara yang tidak baik. Nah, ini merupakan dampak negatif dari globalisasi. Dan ada modernisasi yang merupakan suatu perubahan dalam suatu kehidupan yang dapat dirasakan dari yang dulunya hidup apa adanya di zaman yang tradisional. Namun sekarang sudah penuh dengan sesuatu yang baru, yang canggih, seperti yang kita rasakan yang sering kita sebut-sebut yaitu hidup modern. Contoh, di zaman dulu, seseorang atau suatu masyarakat itu berkomunikasi menggunakan surat. Namun, di zaman yang sekarang sudah dapat kita lihat itu sudah banyak berbagai jenis telepon yang canggih-canggih. Nah, tinggal kita pilih tuh mau yang mana yang untuk kita gunakan untuk SMS, chat-chatan, DM-DM-an. Jadi tinggal pilih. Yang di nomor 2 itu ada landasan pembangunan di Indonesia. Nah, ada 3 yaitu landasan ideal, yang merupakan Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasional yaitu GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Nah, nomor 3 yaitu salah satu contoh pembangunan nasional di bidang sosial. Bisa dengan penggalangan dana untuk seseorang yang terkena musibah. Nah, kita juga bisa melalui sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan suatu masyarakat agar mereka itu dapat memerangi sebuah kemiskinan dan ketimpangan. Di nomor 4, dampak positif perubahan sosial, pembangunan sosial, globalisasi, dan modernisasi. Nah, perubahan sosial jika digunakan dengan semestinya dan sesuai kebutuhannya, maka akan mempermudah masyarakat itu, seperti meningkatnya tenaga kerja yang lebih berkualitas karena adanya perubahan di dunia pendidikan dan pelatihan kerjanya. Nah, untuk pembangunan sosial akan mempermudah masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup yang tentunya lebih efektif dan efisien. Globalisasi akan
berkembangnya ilmu pengetahuan melalui teknologi yang semakin canggih di era globalisasi ini, serta meningkatkan pandangan hidup yang lebih sistematis. Nah, untuk modernisasi akan mengubah pola pikir, pola hidup yang lebih baik, terkini, sehingga lebih baru, lebih terkini, sehingga menjadikan seseorang itu atau suatu masyarakat itu tidak kudet. Nah, jadi mereka akan mengikuti serta update pada zaman yang sekarang. Intinya tidak ketinggalan informasi terkini. Nah, di nomor 5, salah satu dampak negatif globalisasi yang patut diwaspadai oleh masyarakat sosiokultural. Nah, di Indonesia yaitu gadget pada anak di bawah umur. Ini kita harus benar-benar memperhatikan, harus mewaspadai, dan anak ini harus diawasi dengan baik. Karena dengan kecanggihan sebuah telepon itu akan mempengaruhi hal-hal yang tidak baik yang bisa mungkin terjadi pada anak tersebut. Nah, hal itu akan merusak pikiran anak dan juga dapat menghasilkan kehidupan yang jauh dari keterdisiplinan dan kerajinan. Karena dengan sebuah gadget itu akan dapat menurunkan semangat anak dalam belajar, menurunkan kerajinan anak dalam menjalankan ibadahnya seperti sholat 5 waktu. Anak itu akan menjadi bermalas-malasan karena sudah asik dengan gadgetnya. Maka dari itu perlu diawasi oleh orang tua. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.